Puji Tuhan, saudara. Shalom, kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Kita melihat Yesus katakan bahwa akulah pintu, supaya setiap orang itu bisa masuk dan keluar menemukan padang rumput. Sedangkan pencuri itu datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah iblis dan dunia. Dan Tuhan katakan juga bahwa siapa yang datang kepada Dia akan mempunyai hidup. Mereka akan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu apa, saudara? Hidup dalam kelimpahan itu, dalam hidupnya itu banyak hiasan-hiasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hiasan itu salah satunya adalah orang yang berbudi luhur, orang yang punya etika, orang yang punya karakter, integritas yang baik, orang yang punya mental yang baik, saudara. Orang yang tahu berterima kasih, orang yang bermurah hati, orang yang rendah hati, orang yang ramah, orang yang sabar, yang suka berdamai, orang yang selalu menghormati orang lain, orang yang giat dan rajin, orang yang setia, orang yang taat, orang yang selalu mengucap syukur, orang yang penuh dengan kasih, dan orang yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, itulah segala kelimpahan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kelimpahan kok nggak bicara uang? Saudara perhatikan, kata satu saja yang tadi saya sebutkan, hormat. Jikalau kita menghormati orang tua, maka saudara, kita akan panjang umur dan perjalanan hidup kita berhasil. Jadi kita tidak bicara soal berkat jasmani, namun segala kelimpahan dalam hidup itulah yang perlu kita eksploitasi keluar. Ketika kita bisa menghormati orang tua, seorang pemimpin, orang yang lebih tua, orang yang menuntun kita, yang mengajar kita, kita menghormati, bukan merendahkan, maka kita panjang umur. Bukan hanya itu, perjalanan hidup kita itu berhasil. Makanya saudara, jangan melecehkan orang tua. Walaupun mungkin saudara melihat orang tua kok sudah mulai pikun, orang tua kok mulai sudah begini begitu, saudara. Mungkin juga pemimpin rohani kok begini, saudara, kok begitu. Saudara coba hormati dia. Karena dia yang bekerja untuk kita, baik orang tua yang mendidik kita, mungkin dalam usia-usianya yang tua, sudah tidak menjadi memberkati kita, tapi menjadi beban. Pemimpin rohani juga sama, saudara. Dia tetap memberi kepada kita kehidupan, kekuatan, memelihara kita dengan firman. Belum dan tidak menjadi beban. Oleh sebab itu, saudara, hormati. Bahkan hormati yang orang yang berjasa, yang pernah menolong kita, yang mendoakan kita, yang membimbing kita, saudara. Itu namanya tahu balas budi. Itu saja kalau kita perhatikan, maka berkat jasmani akan muncul. Kalau kita saudara berkata, loh kok kita bicara hidup dengan segala kelimpahan. Maaf Pak, di tempat lain dikatakan kalau kelimpahan itu uang, kekayaan. Jadi yang dibicarakan harus itu, bukan itu. Harusnya hidup kelimpahan, dalam hidup ini ada hiasannya. Apa itu? Contohnya rendah hati. Kalau kita rendah hati takut Tuhan, apa upahnya? Ganjarannya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Contohnya rajin, giat. Apa untungnya kalau giat itu? Kita, saudara, walaupun bukan anak Tuhan, kalau giat pun kita akan dapat berkat. Terlebih kita anak Tuhan. Giat membaca firman Allah, giat untuk bekerja, giat untuk belajar, pasti mendatangkan itu. Hidup di dalam damai. Berdamailah satu dengan yang lainnya. Maka berkat Tuhan turun kepada kita. Karena apa dikatakan? Jikalau kita rukun dan kita bersatu, maka Tuhan memerintahkan berkat luar biasa. Jadi hidup itu harus berhiaskan tentang perhiasan hidup itu. Bukan perhiasan dunia. Setelah perhiasan hidup itu ada dalam kehidupan kita, maka itulah kemudian Tuhan berikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Jangan sampai terbalik. Sampai Yesus Tuhan katakan kepada kita, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Ketika kita mencari Tuhan, maka yang kita dapat adalah, saudara, perhiasan hidup kita
yang dihiasi oleh Roh Kudus, yaitu dengan akal budi, hikmat, bijaksana, kerendahan hati, ramah, subur, suka berdamai, dan sebagainya. Sabar juga, saudara. Orang penuh dengan damai sejahtera, orang yang suka bersyukur, pendamai, luar biasa, saudara. Itu terus Tuhan dandani dalam hidup kita. Semakin banyak disematkan, semakin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan bicara masalah, wah kalau gitu Pak saya jadi pendeta, saya nggak punya apa-apa. Jangan berpikir seperti itu. Saudara, yang kita berpikir adalah, saudara, kalau kita cari pegawai, kalau kita mau cari pasangan, kalau kita mau cari partner, apa yang kita mau cari? Tentunya kalau kita cari pegawai, orang yang rajin, orang yang berakal budi, orang yang setia, orang yang saudara bisa melihat orang yang saudara kriterianya masing-masing. Tapi pasti yang bagus. Ketika orang itu punya kriteria yang cocok, dia dapat berkat, dikasih kerjaan. Dia rajin, dia berhikmat sungguh-sungguh, naik dapat bonus. Saudara. Demikian kepada Tuhan juga. Tuhan inginkan kita seperti itu. Jangan saudara kalau di dunia kita cari pegawai model begitu, tetapi dalam segi Tuhan kita seakan-akan nggak memakai teori itu. Walaupun teori dunia dengan surga itu tidak sama. Namun tetap saudara, apa yang kita ingin orang perbuat pada kita, kita harus lakukan juga terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita lihat dulu firman Tuhan, Yesaya 43 ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia Sheba sebagai gantimu. Ayat ini menerangkan bahwa akulah Tuhan. Mau saudara berkata Tuhan itu Yahweh, Yehova, apapun juga. Allahmu, Elohim, mau saudara katakan apa saja. Yang pasti dia adalah yang maha kudus. Dan yang pasti adalah Allah yang Israel, Allahnya Yakub. Dan yang pasti adalah juru selamat. Saudara mau manggil Allah itu mau Yahweh, mau Yehova, nggak mau panggil yang lain. Saudara mau manggil Allahmu itu Elohim, nggak mau yang lain. Tapi yang pasti saudara percaya itu Tuhan Allahmu itu adalah Allah Israel, Allahnya Yakub. Dan tentunya saudara kalau melihat ini yang maha kudus, nggak mungkin Allah kita saudara yang nggak maha kudus. Dan tentunya itu adalah juru selamat. Siapakah yang menjadi juru selamat di dalam hidup kita? Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan katakan itulah. 5 itu ada pada Yesus Kristus. Dia yang disebut Tuhan. Dia yang disebut Allah juga. Dan dia juga, saudara sebutkan juga yang maha kudus. Dan dia juga dari Israel, keturunan Daud. Dan dia katakan juru selamat. Malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan. Dia menyelamatkan kita dari hidup kita yang salah. Dari kutuk dan dosa. Dan kita hari ini juga, Tuhan mau selamatkan kita. Dari banjir, dari malapetaka, dari bencana. Sehingga firman-Nya berkata, saudara, bahwa dia akan menggendong kita, akan mengangkat kita. Sehingga ketika waktu banjir, waktu masalah apapun juga, Tuhan akan menggendong kita. Banjir, masalah tidak mungkin tidak kita lewati. Dunia ini, saudara, ada namanya siklus. Ada orang yang merusak hutan, ada yang merusak, membuat cuaca berubah, ada yang begini, begitu. Tetap ada namanya masalah, ada penyakit, ada bencana. Tapi ingat, ada masalah, ada bencana, ada sakit penyakit, ada juru selamat yang akan menggendong kita melewati banjir itu, akan menggendong kita melewati gempa, masalah persoalan ekonomi, akan menggendong kita melewati yang namanya krisis ekonomi maupun yang namanya pandemi ini. Dia akan menggendong kita karena kita nggak mampu berjalan. Kekuatan datang daripada Tuhan dan Tuhan akan menggendong kita ketika sampai baru. Saudara melihat orang-orang yang ada di negeri Tiongkok kemarin yang ada banjir. Saudara lihat itu di YouTube di mana-mana banjir. Mereka tolong menolong. Ada orang yang tidak kuat, saudara. Itu ada seorang laki-laki 2-3 orang, saudara, dia datang pelan-pelan dan kemudian dia pegang orang ini dan dia mulai jalan bawa. Sehingga berapa ratus orang yang hanyut dalam banjir itu tertolong karena masing-masing orang itu punya care, saudara.
Nah demikian kita ini hanyut. Mungkin dunia tidak bisa menolong kita karena ini bukan bencana. Semua kena bencana. Tetapi Yesus akan datang di bencana itu dan akan menolong kita seperti Dia hadir di balik badai itu. Yesaya 43 ayat 11. Aku, itu Tuhan menunjukkan aku, itu Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sehingga kalau kita tahu bahwa Yesus juru selamat, tidak ada lagi juru selamat. Berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jangan sampai saudara tuh goyah dengan pandangan orang. Oh, nama Tuhan perjanjian baru itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Saudara, itu namanya Adonai, bukan Yehova. Saudara, itu mungkin saudara kurang mengerti sedikit. Di zaman dahulu orang memanggil Yahweh Yehova dari 4 huruf YHWH. Tetapi mereka takut memanggil nama itu karena ada hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Sehingga kemudian mereka mulai memanggil nama itu. Nama itu, nama itu. Kemudian akhirnya mereka tidak berani menyebut lagi. Akhirnya mereka menyebut Adonai. Sehingga malaikat juga menyebut Adonai, semua Adonai. Dan kemudian saudara kita mulai dipisah-pisahkan oleh yang kembali orang yang tidak mengakui bahwa Yesus juru selamat dan Tuhan. Ingat kata-kata, akulah Tuhan, juru selamatmu dan tidak ada yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jikalau saudara punya pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, Engkaulah juru selamat Tuhan Allah kami dan tidak ada yang lain. Engkaulah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Di dalam nama Yesus jadilah pulih, jadilah sembuh dan terimalah keselamatan, pertolongan datang daripada Tuhan. Haleluya. Amin.